Nah ini hari ini yang sedang ramai itu terkait dengan statement atau balas pantun antara Pak Sundaya dengan PLT. Ramai sekali Pak di medsos. Ada pro dan kontra memang hal yang wajar lah Pak. Tapi sebagian memang menganggapnya ya mah waktuna nah mepet jeung kampanye hayang jadi bupati teh senap. Katakan masyarakat teh. Artinya kan sebetulnya itu menurut saya hal-hal yang tidak substantif untuk diperdebatkan gitu loh. Harusnya kan ruang-ruang publik ini kita isi dengan isu-isu publik, bukan isu-isu yang di ranah private seperti misalkan dia berasal dari daerah mana, agamanya apa dan seterusnya kan begitu. Nah, menyikapi balas pantun tersebut Pak, PLT sudah terang-terangan Pak, menantang mau nggak Dewan buka-bukaan gitu, mau nggak Dewan digeret Pak, perjalanan dinasnya digeret, terus rapat-rapat di hotel dan seterusnya. Nah, bagaimana sikap Bapak menanggapi hal tersebut Pak? Karena kalau saya tidak mempermasalahkan Bapak statement atas nama pribadi atau atas nama praksi dan seterusnya, itu kan nggak penting Pak. Yang penting bagi saya statement itu keluar dari seorang Kang Sundaya yang saya kenal sudah beberapa periode di Dewan dan juga di Banggar, masa yang ngomong tanpa data kan begitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mungkin menyikapi yang pertama dari pembawa acara Kang Galuh, bahwa dalam prinsip manajemen itu kan ada dikatakan tadi POAS ya, planning, organizing, executing, dan controlling. Lalu menyikapi permasalahan hari ini termasuk posisi saya hari ini, saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang bagian daripada penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, melekat dalam diri saya ada 3 fungsi yang tidak bisa dilepaskan. Dari fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan pengawasan, kan begitu. Artinya itu sudah melekat, terlepas atas nama pribadi yang disampaikan mungkin di media pribadi, apa praksi, apa mewakili, karena saya anggota DPRD, melekat dalam diri saya sebagai anggota DPRD, 3 fungsi itu melekat dalam diri saya. Kami punya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting, kan gitu. Nah, menyikapi yang saya sebelum yang Kang Galuh sampaikan barusan, saya menyikapi mungkin apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Kepala Bapeda. Ini dalam yang disebut dengan visi misi yang dipaparkan, dijabarkan, dijawantahkan dengan misinya, itu adalah bagian daripada planning, perencanaan. Jadi ending tujuannya mau kemana, ini loh rencananya planning, kan? Pengorganisasiannya salah satunya adalah dengan OPD ini untuk mencapai sebuah tujuan tadi kan. Nah activitingnya ini yang mungkin, saya mungkin di fungsi pengawasan banyak mengkritisi karena fungsi kami di pengawasan. Tatkala kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif ada penyalahgunaan ataupun penerapannya kurang pas, kami wajib bicara. Karena kami adalah parlemen. Parlemen berasal dari kata perle itu bicara. Kalau anggota parlemen nggak mau bicara, bukan parlemen namanya. Karena kami punya fungsi pengawasan di sana. Tatkala ada kesepakatan yang tidak diterapkan, kami bicara. Harus bicara. Karena jujur, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Saya akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Sundaya, kamu sebagai anggota DPRD yang punya pengawasan, kenapa eksekutif melakukan kesalahan, kamu tidak bicara? Itu adalah fungsi tanggung jawab moral saya sebagai anggota DPRD. Jauhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi fungsi kami memang melekat dengan diri saya. Yang menjadi permasalahan hari ini, dari perencanaan itu, jujur, saya juga sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan bersama-sama dengan eksekutif untuk mencapai tujuan ke sana. Kami mengkritisi, ini mungkin sedikit wajar lah. Artinya kita sudah menyepakati di legislatif ya. Misalkan dalam penyusunan anggaran sebagai hak budgeting kami. Lalu kita arahkan ke sana. Jujur termasuk dengan program pokirnya Dewan memiliki pokir dilindungi oleh amanat Undang-Undang MD3 berdasarkan mekanisme reses yang diparipurnakan legal secara formal. Bukan ilegal. Karena sistem pembangunan kita adalah bottom up. Gitu kan, yang diawali dari musrenbang dus, musrenbang desa, musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi, RI, sampai ke sana. Dan tatkala musrenbang des dan musrenbang kecamatan itu tidak tercover beberapa program, maka Dewan dengan melakukan reses. Makanya kemarin bulan 2 Dewan melakukan reses, menampung aspirasi yang tidak terserap oleh beberapa
ajuan baik dari tingkat desa maupun kecamatan ini tercover lagi, minimal terakomodir oleh reses dewan. Walaupun jujur mungkin hari ini termasuk program reses dewan kalau bicara ya nilainya kan tidak signifikan gitu ya. Nah ini yang menjadi permasalahan mungkin kapasitas saya dulu. Nah cuman yang mungkin perlu saya sampaikan dalam hal ini dari segi perencanaan tadi kami mengawal dari perencanaan, penganggaran sampai implementasi. Tatkala ada implementasi yang memang kurang ya kami wajib bicara sebagai fungsi pengawasan, gitu kan? Karena visi misi Akur ini mungkin masukan dan bahan bagi kita termasuk Akur yang hari ini dilanjutkan dengan Saudara PL atau Saudara Hengki Kurniawan harus betul-betul melaksanakan visi misi ini secara political will-nya adalah visi misi dan harus diimbangi secara political anggaran. Kalau visi aspiratifnya mau didorong dengan political anggaran berapa? Kan begitu. Termasuk religiusnya. Jujur saya juga beberapa kali mengkritisi termasuk masih zaman Aum Bara. Ini religius salah satunya. Ini political anggaran untuk religius berapa? Untuk guru ngaji berapa? Untuk pesantren berapa? Kan begitu. Salah satunya karena kita memang mayoritas muslim dengan religiusnya ke sana. Ini jangan sampai visi misinya ke kanan sebagai political will, political anggarannya ke kiri. Kan gitu. Sehingga tadi yang dikhawatirkan oleh Kang Herman, jujur saya juga mengakui bagian dari pemerintah. Ini dikhawatirkan mungkin masyarakat juga apa yang menjadi tujuan yang dituangkan dalam visi misi tadi sebagai political will tidak tercapai. Harusnya di tahun kelima itu, tahun 2023 itu tercapai semua. Makanya itu harus mengarahnya kan ke sana. Nah menyikapi yang barusan disampaikan mungkin ya. Jadi kalau hari ini ada wacana, bukan berbalas pantun. Saya juga tadi yang disampaikan oleh Kang Ari, aspiratif sekali saya dengan beliau. Saya dukunglah beliau, maju terus Kang, bantu masyarakat miskin. Ya, jujur. Saya juga sebelum jadi anggota DPRD adalah aktivis Kang. Jujur ya, dari tahun 2005 mau pemekaran Bandung Barat, demo bersama-sama waktu itu mungkin rekan-rekan di Soreang, saya juga hadir, gitu kan. Dan saya ditakdirkan oleh Allah memang dipergerakan saya yang jadi anggota DPRD. Dari gerakan tahun 2005 ingin pemekaran Bandung Barat. Makanya kami tahu termasuk tujuan para pendiri tokoh apa sih sesungguhnya ingin pemekaran Bandung Barat kan begitu kan Herman? Tercapainya kesejahteraan masyarakat. Nah hari ini Kang Ari yang sudah berjuang, mungkin Pak Bapeda juga bagian daripada penyelenggaraan pemerintah dengan saya. Jujur saya ada kecewaan secara pribadi kenapa saya bicara seperti itu ya. Kenapa saya sampaikan, mungkin disampaikan dalam publik ini. Ada kesepakatan waktu itu di penyelesaian anggaran. Bahwa yang ditangani oleh Kang Ari, saya yang berkuar-kuar, jujur bukan saya ingin ini. Saya sendiri, Pak Kaban hadir waktu itu. Sampai waktu itu pembahasan saya minta hentikan dulu. Kenapa? Saya lihat, berapa untuk Maskin? Saya cek, jujur, waktu itu hanya 5 miliar, habis bulan 11. Saya tidak mau tahu, saya bilang. Tolong geser, berapa existing? Existing 15 miliar, tambah lagi oleh saya waktu itu. Saya berharap tambah lagi untuk persalinan abnormal, 2,5 miliar. Sehingga naik menjadi 17,5 miliar. Akhirnya perjalanan, jujur saya yang bicara, beliau nggak ada saksinya. Saya mintanya top waktu itu, Dinas Kesehatan diambil. Apa yang terjadi hari ini? Hanya direalisasi di APBD kita, hanya 8 miliar. Ini kan keterlaluan membohongin saya sebagai anggota DPRD. Kenapa saya teriak kepada Saudara Hengki Kurniawan? Plotkan dulu dong untuk rakyat miskin kita. Kan gitu. Karena saya berjuang dengan mereka. Kami tiap hari dengan mereka, jujur saya tiap hari dengan mereka, saya berada dengan mereka. Mengeluhnya mereka seperti apa. Hari ini kan hanya dianggarkan 8 miliar. Kalau saya kritisi hari ini alun-alun Cililin, bukan berarti saya masalah egosentris tentang itu. Urgenitas hari ini, belum waktunya, apalagi dilelang di triwulan pertama. Itu yang kami kritisi sesungguhnya. Sementara miskin, masyarakat sedang menunggu. Kalau kita berpihak, makanya saya kemarin juga disampaikan di media, ini negara harus hadir apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi. Harus hadir di tengah-tengah masyarakat tatkala masyarakat miskin tidak mampu harus hadir. Amanat undang-undang seperti itu. Walaupun mungkin saya akan sampaikan dalam kesempatan ini, memang ini pengelolaan negara juga ya pasal 33 di sana sudah meleset, Pak. Ayat 1 ayat 2-nya ya ayat 3-nya berserabutan lah ke sana. Kan gitu. Harusnya kan bumi air kekayaan alam terkandung dalamnya harus dikuasai oleh negara.
Sehingga pasal berikutnya fakir miskin anak yatim jompo harus ditanggung jawab oleh negara. Hari ini jujur termasuk mungkin adalah salah satunya ada dari sana. Kalau ulah bumi air kaya anu terkandung dalamnya dikuasai asing, ya negara tidak bisa berbuat untuk rakyatnya. Nah, kembali kepada negara Bandung Barat hari ini, gitu ya. Jadi saya berbalas pantun karena tadi Kang Galuh, ada kesepakatan-kesepakatan yang disepakati bersama pada saat penyelesaian anggaran, realisasinya itu nggak benar. Makanya saya kritisi, kalau saya diam saja, saya juga salah. Saya punya hak budgeting yang udah disepakati bersama, di penyelesaian anggaran nilai sekian, kok sekarang jadi sekian. Berkurangnya cukup besar. Dari 17 miliar hanya tinggal 8 miliar. Ini kan kami di lapangan setiap saat, jujur Kang Ari, mungkin Kang Ari sebagai aktivis bergerak di bidang itu, ke anggota DPRD, jujur masyarakat saya bikin anaknya nggak tahu mau melahirkannya kan ke anggota DPRD. Pak Dewan saya melahirkan kan begitu. Ya jujur artinya bahwa anggota DPRD kalau punya uang 1 juta tidak akan sampai ke anak istrinya. Anggota DPRD uang 10 juta sampai anak istrinya paling 1 juta. Ya artinya kami karena yang tadi setelah datang kan orang sakit. Hari ini saya alhamdulillah ketemu dengan Kang Ari yang sudah berjuang bersama-sama. Saya juga hari ini memang melakukan yang sama Kang Ari ya. Artinya kenapa sampai saya berbicara terhadap pemerintah dalam hal ini eksekutif mungkin mengkritisi itu karena tadi ada yang lebih urgenkan dulu lah hari ini yang kondisi masyarakat hari ini, utamakan dulu pelayanan pemulihan ekonomi masyarakat gitu ya, pemulihan ekonomi masyarakat utamakan dulu, baru mungkin yang sifat-sifatnya, karena kalau membangun alun-alun kan dampaknya juga tidak signifikan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, apalagi di lelang dipelaksanakan di triwulan pertama. Itu yang kami kritisi sesungguhnya adalah ke sana. Itu saja mungkin sementara Kang Galuh dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.